So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S24 FE, sebuah flagship terjangkau dari Samsung yang emang terkesan agak kemahalan ya. Apalagi setelah kemarin rilis Xiaomi 14T Pro, ya makin deh HP ini tuh kelihatan kemahalan. Tapi beda cerita buat Samsung fanboy, Samsung ya tetap ada di hati buat para penggemarnya. Dan perlu kalian tahu kalau harga dari S24 FE ini itu sekarang udah lebih murah dari harga rilisnya yang ada di 10 sampai 11 juta. Buat harga termurahnya sendiri pas aku cek sekarang ini ada di angka 9 juta aja ya buat yang kapasitas 256 GB. Jadi itu berasa kayak lebih hemat sekitar 2 juta lah dari harga yang Samsung umumin. Oke, buat desain sendiri Samsung Galaxy S24 FE ini itu punya bahasa desain khas Samsung ya yang udah dipakai dari zaman S23 series di awal tahun 2023. Yang artinya desain kayak gini umurnya udah mau 2 tahun. Bagus atau enggak? Ya bagus, cuma pasti bakal banyak juga yang bilang kalau ini desain yang boring. Tapi buat aku pribadi sih jujur aja lebih suka ya desain yang simple kayak gini. Kelihatan minimalis dan elegan ketimbang yang aneh-aneh dan nggak punya karakteristik. Ya balik lagi, ini masalah selera aja. Di sisi atas HP ini ada 2 buah lubang mic dan ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD. Terus pindah ke sisi kanan, ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada 2 buah lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. HP ini tentunya udah punya IP rating ya, IP68 yang artinya dia tahan sama air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Lanjut kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel Dynamic AMOLED 2X, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,7 inci. Buat layar ini punya refresh rate yang ada di 120 Hz, terus udah support HDR10 Plus dan dia punya peak brightness sampai 1900 nits yang udah lumayan terang buat penggunaan di luar ruangan. Sementara itu buat proteksi, ini Samsung udah nyematin Corning Gorilla Glass Victus Plus ya di layarnya ini, jadi durability-nya udah cukup terjamin lah. Buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya optikal, jadi buat speed baca aku rasa ini udah cukup kencang. Yang aku kurang suka ini ada di bezelnya aja sih. Di harga segini Samsung Galaxy S24 FE ini terbilang punya bezel layar yang masih kerasa tebal. Dan nggak hanya itu aja, buat sisi-sisinya ini juga nggak sama rata, jadi kelihatan ngeganjel. Overall sih kalau kualitas layar nggak ada yang ngeraguin lah ya kalau soal kualitas layar dari Samsung. Cuma minus di desain layarnya aja yang lagi-lagi ini agak ngeselin. Oke, lanjut buat performa Samsung Galaxy S24 FE ini itu pakai chipset Exynos 2400i. Ini storage-nya sendiri ada 2 pilihan, yang saranku kalian ambil aja yang 256 GB karena di sini nggak dikasih slot buat microSD tambahan. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 1,6 juta, angka yang lumayan tinggi buat skor sintetisnya. Buat performa hariannya udah nggak perlu ditanya lah ya, segala aktivitas harian yang biasa dikerjain ini udah aman banget dipakai di S24 FE ini. Jadi langsung aja kita tes performanya buat dipakai kegiatan berat, contohnya buat dipakai main game. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra. Di game ini cukup lancar ya. FPS rata-rata ada di sekitaran 110 sampai 115 FPS. Angka yang udah lumayan bagus karena udah ada di atas 100 FPS. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa sampai Smooth Extreme Plus ya, yang artinya bisa dapat 90 FPS. Dan pas dimainin ini ya lancar banget buat dapetin 90 FPS. Cuma beberapa kali sempat frame drop ya, tapi ya cuma ke angka 80 sampai 85 fps aja, yang artinya ini masih tetap lancar buat dipakai. Buat gyro ini juga udah hardware yang pastinya makin tambah enak juga ketika dipakai. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini langsung aja kita hajar ke highestnya dan hasilnya FPS ini ada di kisaran 55 sampai 60 fps pas lagi traveling dan 50 sampai 55 fps pas lagi battle. Ya ini hitungannya udah cukup oke lah. Main Genshin di settingan highestnya ini bisa berjalan dengan lancar. Paling yang perlu jadi perhatian Samsung Galaxy S24 FE ini kalau dipakai main game lumayan cepet panas ya, dan baterainya ini juga kehitung boros kalau digeber buat main game. Buat kapasitas baterainya sendiri ini ada di 4700 mAh. Kalau kegiatan non gaming baterainya sih cukup awet. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 5% aja.
Main sosmed, scrolling IG Reels selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 24%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 25 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 20 menit. Kalau buat sistem operasi Samsung Galaxy S24 FE ini itu pakai One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, Samsung ngejanjiin smartphone yang satu ini bakal dapat dukungan update sampai 7 tahun dan ini beneran mantep ya. Buat fitur-fitur ini ngebawa fitur yang lengkap khas flagship Samsung banget. Ada Samsung DeX, ini fitur yang mungkin nggak semua orang pakai, tapi bisa jadi opsi buat yang pengen jadiin HP-nya tuh mesin buat kerja di layar yang lebih gede. Terus ada Galaxy AI, list AI dari Samsung ini juga udah banyak banget ya, dan banyak juga yang kepake dan ngebantu banget buat sehari-hari. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S24 FE ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 10 megapiksel. Buat hasilnya ini udah aman banget buat hasilin foto yang pastinya disukai sama banyak orang ya. Dan aku sukanya antar lensa itu nggak begitu jomplang ketika dilihat. Dan image range ini luas, detail oke banget buat foto lensa utama dan telenya. Terus buat warna juga enak dilihat. Nggak terlalu banyak di boost, buat hasilnya ini jadi masih ada kesan naturalnya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S24 FE direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Sini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Ini ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Ini lensa utama. Dan ini yang telenya 3 kali optical. Kalau di Full HD 60 dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Dan ya nggak bisa ultrawide sama telenya. Jadi ini cuma kamera utama aja yang bisa dipakai buat 60 fps. Hasilnya kayak gini. Lanjut, ini ada 4K 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini ultrawide-nya, ini kamera utama, dan ini telenya. Pindah-pindah lensanya juga cukup smooth ya. Kalau ini 4K 60 fps hasilnya kayak gini. Ini juga cuma bisa lensa utama aja. Jadi kalau 60 fps cuma bisa lensa utama, hasilnya seperti ini. Oh ya, ada 8K juga, 8K 30 fps. Cuma bakal kita skip. Oke, ini buat kamera depan Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Dan ini range-nya bagus ya. Langit tuh masih dibuat biru, cuma muka masih kelihatan dengan jelas. Oke. Lanjut, ini Full HD 60 hasilnya seperti ini. Next ada 4K 30 hasilnya kayak gitu. Kalau posisinya bagus, cahayanya bagus, hasilnya juga bagus. Bagus banget ini. Backgroundnya tetap kelihatan dengan jelas biru-biru, gunungnya juga masih kelihatan cakep, dilihatnya enak. Nah, mantapnya buat kamera depan juga bisa sampai 4K 60. Cuma nggak bisa 8K ya. Kalau kamera belakangan bisa 8K 30. Tapi 4K 60 itu udah bagus banget. Dan ya, ini resolusi yang pas banget sih buat bikin konten yang bagus. 4K 60 fps hasilnya kayak gini. Oke, gitu aja
kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya ini adalah HP yang cocok ya buat kalian yang mau ngerasain pakai flagship Samsung tapi budgetnya masih under 10 juta. Ya beberapa hal emang dipangkas, cuma feel-nya tuh masih mirip-mirip kok. Hal yang perlu diperhatiin paling ada di desain layarnya aja nih, yang menurutku ini agak kurang enak buat dilihat. Sama ada di suhunya yang cepat panas ya kalau digeber main game, dan baterainya yang termasuk boros kalau dipakai main game. Cuma kalau buat kebutuhan harian baterainya ini termasuk awet kok. Jadi ya emang minusnya cuma saat digeber aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.